Gua Chris. Gue Sofi. And welcome to Selepas Kelas. Nah, Chris, kita mau bahas apa nih? Di pagi hari yang cerah ini, gue pengen bawain satu topik yang seru nih, Sof. Menurut lu nih, ini topiknya kira-kira bakal panjang gak nih? Ya kurang lebih cukup lah ya untuk menemani makan siang para penonton kita. Oke, topiknya apa nih, Chris? Nah, di sini tuh kita pengen ngebahas soal mahasiswa yang masih kurang vokal, Sof, di media sosial. Oh, jadi kayak mahasiswa-mahasiswa yang mereka tuh takut untuk bersuara gitu ya? Iya, Nah, bener banget. Ini topiknya penting banget nih menurut gue buat dibahas nih. Karena orang-orang pasti banyak kan yang kayak, aduh takut deh buat ngomong di depan orang gitu. Bener banget, Sof. Nah, yaudah kita langsung panggil aja nih narasumbernya. Wah, ada narasumber. Ada dong buat temenin kita bincang-bincang di sini lah. Oke, boleh banget. Langsung aja kali ya kita panggil narasumber kita. Kita masuk. Halo. Hitung-hitung kita sama ya? Yoi, iya, janjian ya? Ini Kamisa nih. Iya dong. Jadi rencananya nggak sebenarnya hitung-hitung nih? Enggak dong, kita berdasarkan pikiran aja. Yoi, kan chemistry banget nih kita. Nah, Kimia ya, benar. kimia. Yoi. Oke. Jadi, ngapain nih kita udah ngumpul? Ngapain kita nih? Ngapain? Nah, kita mau Udah bincang-bincang lebaran. nih. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Boleh narasumber kita nih. banget. Boleh dong yang dari sebelah kirinya Chris. Halo semuanya, gue Bilkis. Lanjut. Halo semuanya, gua Wafi. Idi. Halo semuanya, gue Rifa. Mantep. Mantep banget. Nah, Apa mantapnya juga? Perkenalan doang. Iya juga ya. Kenalan aja udah mantep ya? nah, menurut kalian nih, tahu nggak nih kita hari ini mau bahas apa? Aduh, nggak tahu lagi. Enggak lagi. Tadi dari luar kedengeran cuma ini doang ya, kayak suara-suara. Suaranya aja. doang. Gema-gema aja Topiknya nih ya, tapi Oh. topiknya belum tahu nih. Coba kasih tahu Chris. Coba kasih tahu Sof. Wah, nah. Aduh, gua nggak tahu dah. Oke, jadi kita tuh di pagi hari yang sangat cerah ini ingin ngebahas satu topik yang menurut gue sangat relevan nih sama kita-kita. Betul. Yaitu mahasiswa yang masih kurang aktif bersuara di media sosial. Dan menurut gue tuh ini sangat penting sih, karena kalian tuh pernah menyuarakan gak sih pendapat kalian di sosial media, apalagi soal fenomena politik yang akhir-akhir ini terjadi? Kemarin gue nyuarain tuh di IG, gue ngikutin template yang 17/8. Oh iya, Terus benar yang banget. warna Yang pink hijau. Iya, pink hijau itu betul. gue juga. Gua tuh kalau yang masalah juga ngikutin gua. Gua kalau bikin story tentang kayak gitu, kalau guanya ngikutin masalahnya, biasanya sih gua bikin juga. Oh, contohnya yang mana tuh? Jadi lo update Yang banget mana nih. tuh contohnya? Si acap-acap itu tuh gue Oh, acap. Oh, acap. tangan ngikutin, kecuali kalau misalkan gua nggak tahu tapi ikut-ikutan tuh gua nggak tuh. Oh enggak, jadi lu menelaah dulu nih masalahnya apa nih baru Iya. kita. Berarti bukan FOMO doang ya? Bukan, kalau gua enggak gua. Dewasa banget ya Wafi Dewasa, ini. dewasa. Ya begitu. Kalau Rifa nih ikut nggak nih tentang menyuarakan isu-isu sosial? Paling ngomongin sama temen gue aja. Kalau misalkan emang gue beneran ngikutin, gue beneran peduli ya gue ngomongin, tapi gue nggak nge-share di sosial media. Oh, jadi lu tipe yang kayak yaudah gue tahu, gue Iya. peduli, tapi gue diem. Iya. Gitu. Oke. Nah, menurut kalian nih, kan banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa yang kayak takut buat ngomong di depan publik, buat menyuarakan isu-isu politik, isu-isu sosial. Nah, menurut kalian nih kenapa sih mahasiswa-mahasiswa tuh banyak banget yang melakukan hal itu? Kayak apakah mereka punya kayak aduh gue takut ngomong di depan orang atau gimana nih menurut kalian? Menurut gue sih ada beberapa faktor ya. Mungkin salah satunya tuh mereka takut bersuara karena takutnya nanti ada dikucilkan dari dijudge dari Benar-benar. orang-orang yang Berkuasa. berkuasa. Terus ada kelompok-kelompok yang gak nyaman mungkin sama suara dari mereka, atau mereka tuh merasa kurang berdaya dan mereka merasa kalau mungkin kalau suara dari gue yang sekecil ini mungkin gak berdampak gitu. kan. Bener-bener. Jadi Iya. kayak kurang ya elah, orang-orang udah ngomong nih, ngapain gua ngomong lagi? Iya, bener banget. menurut gue gitu sih. Tapi kalau kata gua mending kita nanya yang emang nggak bikin. Nah, iya nih, boleh deh. Nah, Ada contohnya. iya benar. Tadi kan Menurut lu katanya gimana? Rifa nih, Rifa itu peduli, Rifa itu tahu masalahnya, tapi Rifa tuh Nggak nggak bersuara. bersuara. Itu kenapa tuh, Rif? Tapi kan kalau tadi pertanyaan lu kan banyak mahasiswa yang kayak gitu kan. Iya. Gue sih pertama tergantung topiknya dulu ya, topiknya apa. Terus kayak urgensinya tuh kayak gimana. Kalau misalkan emang sepenting itu, terus kayak emang perlu dukungan publik yang banyak, menurut gue sih ya harus. Cuman kalau dari gue sendiri kenapa gue kayak gitu tuh karena ya gue ngelihat kayak itu udah cukup aja. Terus kayak
emang kalau misalkan gue peduli gue harus kayak ngasih lihat ke orang lain kan. Oh gitu. Jadi kayak ya udah gue peduli untuk gue diri sendiri aja, gue keep lah. Gue ngerti dulu Gua ngerti masalahnya dulu. apa. Kalau gue nggak ngerti, Yang penting melek ya, yang nggak penting ada melek sama nggak ada sini. bedanya gitu. Nah benar, berarti nggak FOMO kayak orang-orang lah ya Iya dong. intinya. Oke. Nah, kalau dari Wafi sendiri kira-kira gimana nih pendapatnya? Iya, sama sih sama kayak Ikis, kita kan mungkin ada yang takut balik Benar. gitu loh kan, apalagi kalau sekarang kalau misalkan kita berpendapat ini pasti yang ngelawan tuh kayak oh lu si ini, lu ngedukung si ini gitu-gitu Oh kan. iya, terlalu memihak salah satu Iya, pihak lah karena gitu. kalau bahas politik kayaknya langsung dikotak-kotakan. Oh lu si ini, oh lu si itu ya, Oh gitu iya kan. benar-benar. Tapi kan tadi kalau Wafi bilang, Wafi lumayan vokal ya untuk di sosial media dan sangat menganalisis kasusnya. Itu kira-kira apa sih yang bikin Wafi mau berani banget gitu loh untuk menyuarakan pendapat Wafi? Sebenarnya gue sih cukup yakin karena misalkan ada satu tokoh yang gue percaya bener dia tuh kredibel gitu menurut gue ya, Iya. menurut gue. Jadi kayak kalau dia ngejelasinnya cukup masuk di akal dan menurut gue itu benar, gue sih yakin juga kalau itu benar. Jadi menurut gue kalau misalkan kita percaya itu kita benar, kenapa nggak disuarain aja Betul. gitu. Betul Oh, banget. jadi sekalian nih, aduh dia udah bener nih, dia kayak bisa nih buat gue percaya kalau misalkan memang omongan-omongannya ini banyak banget yang bener, jadi gue ikutan lah Iya. untuk menyuarakan gitu. Kan sekaligus kayak nyebarin informasi juga gitu. Betul jatuhnya. banget, apalagi di fenomena yang belakangan kemarin ya, yang soal demo-demo Iya, itu yang itu lumayan banyak. Iya, tapi kalian bersuara tuh tentang itu? Gue lumayan sih gue. Lumayan, cukup. Itu kayak sehari story minimal 5 lah tuh. Oh iya, 5 tuh. Template-template itu tuh, Template-template di-repost tuh ya, Iya. di-repost. Minimal repost. Tapi itu apakah misalkan SG yang sebelumnya nih, misalkan story-story yang sebelumnya nih, udah lu post terus habis nih jangka waktunya 24 jam, apa lu post lagi apa gimana nih? Itu kalau udah habis, kalau misalkan Ganti template lain. Iya, Ya tetap template lain. cari lagi. Betul. Iya, Cari juga lagi. kayak udah ganti hari nih, ada lagi masalah baru. Oh iya. Berarti langsung post lagi. Kan Post biasanya lagi. suka ada yang update lagi kan kayak oh masalah ini nih, template baru lagi kan. Iya, Template lagi bikin benar-benar. lagi jadinya gitu. Oke. Tapi Sof, kan dari tadi nih kita cuma nanyain pendapat narasumber. Nah, kira-kira kalau lu sendiri, lu lumayan aktif nggak sih bersuara di sosial media? Kalau gue sendiri nih ya Chris, gue nih tipe yang kayak gue lihat dulu nih masalahnya apa. Kalau misalkan gue nggak terlalu ngerti, gue nggak ngepost karena Oke. gue takut yang gue post itu adalah Informasi yang- salah Betul. gitu. Jadi gue lihat dulu nih masalahnya apa, gue telah dulu. Kalau misalkan memang ini harus gue post nih, harus gue suarakan, nah baru gue suarakan. Ikutin gua aja nih Chris ya. Iya, plagiat banget. lagi. Jangan Nah, ikutin kalau ya. udah Chris. Kalau gua tuh paling yang lumayan bersuara soal yang oknum polisi yang melindas yang ojol. melindas ojol. Iya. Ah, itu parah banget sih. Iya, karena menurut gue itu salah satu fenomena yang paling mengguncangkan media ya, Pak. Benar. Itu sebenarnya kayak pemantik nggak sih? Jadi Ya. kayak itu paling ramai kayak jadi topik awal nih, jadi terus ngerembet. Iya, itu Nah, benar-benar iya. merembet Iya. kemana-mana setelah itu. Jadi ngegeser topik awalnya kan, orang jadi pada ngejudge si polisinya. Dan Padahal Padahal yang itunya. dituju kan pemerintah. Iya, benar. jadinya nggak objektif sesuai topik demo awalnya gitu. Oke, dilanjut Sof. Apalagi nih mau kita bahas? Apa ya? Nah, kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa yang pada diam ini nih menganut diam itu aman, menurut kalian tuh memang masih relevan gak sih di kalangan mahasiswa, atau seharusnya mereka nggak boleh kayak gitu? Gitu, gimana nih menurut kalian? Gimana tuh Wapi? Diam itu aman. Iya, kan banyak nih dari teman-teman kita yang masih takut atau mungkin tadi kayak Riva cuma ngebahas sama temannya dan nggak berani bersuara. Iya, menurut lo nih, itu sebenarnya masih harus dilestarikan apa nggak usah sih gitu? Kalau menurut gue sih kan sekarang kita bisa bersuara kan dari sosial media doang kan maksudnya. Nggak harus yang Terjun langsung. terjun langsung. Iya, jadi kalau menurut gue nggak perlu takut sih. Karena emang sekarang juga kita bisa bikin perubahan kok dari sosial media doang. Bener Ya banget kayak sih. di Nepal gua kan gara-gara ngelihat dari kita ada demo-demo. Oh iya, jadi sampai ikut ke sana juga. ya, beritanya ke sana-sana. Jadi mungkinnya media sosial tuh sekarang udah powernya udah gede banget lah kalau menurut gua. Terus kayak dulu nggak perlu takut buat bersuara di media sosial. Bener sih. Menurut gua. Yang lain tuh. Tapi kan kalau tadi si Wafi bilang yang di Nepal itu kan kalau di Nepal tuh dampaknya kan buruk ya, karena kan Iya. akhirnya kan jadi Konflik. chaos kan. Oh iya. Makanya Iya, menurut gua kayak tetap harus ditelaah dulu yang mau disuarakan tuh apa. Karena kalau misalkan banyak tapi yang menyuarakan tapi tetap Ngasal doang isinya ya. cuma kayak gitu ya jadinya kayak di Nepal Iya, itu. benar-benar. Iya, Kurang berarti ya, jadi kurang relevan lah ya. yang harus di-highlight sih benar emang harus ngerti dulu dah seenggaknya Nah. masalahnya. Jangan asal ikutan doang juga gitu Nggak sebenarnya. boleh FOMO lah intinya. Nah. Oke. Jadi sebenarnya diam itu aman tuh mungkin bagi sebagian mahasiswa itu masih relevan mungkin karena alasan itu tadi kayak Riva. Tapi masih udah banyak juga kok mahasiswa yang
sadar kalau mereka tuh sebenarnya bagian dari agent of change gitu loh. Jadi mereka banyak yang bersuara juga lewat sosial media itu. Keren bahasa lu guys. Berarti Mantap kan? berarti emang menurut kalian pribadi emang bersuara tuh nggak usah ditakutin lah ya, karena emang kita tuh juga punya hak untuk menyuarakan apa yang perlu kita suarakan. Benar. Gitu. Kita Oke. bisa memilih lah apa yang mau kita suarakan, mana yang enggak gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang menurut gua ini akan membahas sedikit pembahasan sebelumnya. Oke, Nah, boleh. kira-kira pendapat kalian untuk mahasiswa yang masih takut itu gimana sih? Dan kira-kira sarannya untuk para mahasiswa tuh apa agar lebih berani, agar mereka tuh nggak takut gitu loh bersuara? Kalau dari gue nih, yang tadi itu kayak kita nih pahamin dulu. Jadi kalau misalkan kita ngomong beneran ada informasi validnya jelasnya. Terus kayak kita bisa ngatin dulu influencer atau orang-orang yang ngomongin itu juga. Kalau misalkan dan mereka ngomong terus kalian yakin kalian sependapat, ya nggak apa-apa ikutin aja. Berarti walaupun ya sumber kredibelnya ya sumbernya juga lebih kredibel. Makanya kalau misalkan itu benar, ya udah berani aja terus Nggak lagian. usah takut ya. Nggak usah takut lah gitu. Terus kan kalau di media sosial juga ada UIT gitu-gitu. Makanya kalau sekali Benar-benar. kita masih sesuai dan nggak yang gimana banget, kalau emang itu benar gitu, kenapa enggak, maksud gua. Itu aja. Mungkin mahasiswa juga harus sadar ya, harus merubah prinsip mereka, karena mereka kan bukan siswa lagi, mereka udah bagian dari mahasiswa. Kayak yang gue bilang tadi, kalau misalnya mahasiswa itu harusnya jadi bagian agent of change gitu. Jadi mereka ya harus kritis gitu sama isu-isu yang ada di sosial maupun politik itu. Dan mereka juga jangan menyuarakan tanpa sumber yang kredibel. Jadi mereka harus kritis, mereka harus menganalisis ini tuh benar atau enggak, baru mereka suarakan gitu. Ditelaah lah intinya Harus lah. ditelaah. Kalau menurut gue sih kan biasanya mahasiswa yang kayak gitu tuh mahasiswa yang kurang bersosialisasi ya tadinya. Menurut gue tuh mereka tuh harus cari dulu tempat sosialisasi yang aman buat mereka. Benar. Ngomongin itu dulu sama teman-teman mereka atau tempat sosialisasi yang emang mendukung mereka, terus baru mereka tuh biasanya akan berani menyuarakan hal tersebut gitu loh. Pembicaraan itu sangat inspiratif gitu menurut gua. Bener Kayak banget. Kayak orang isinya bener tuh- ya, kayak orang Kayak bener. orang bener, kayak orang bener. Kayak semuanya tuh bisa berpikir kritis gitu tentang perlu nggak sih kita tuh bersuara di depan publik gitu tentang isu-isu yang ini. Oke, berarti kesimpulan yang bisa gue ambil di sini ya berdasarkan obrolan kita, itu kita sebagai mahasiswa harus lebih vokal kali ya, dan kita harus berani menyuarakan apa yang perlu disuarakan, terutama terhadap fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang lumayan genting nih, gitu. Nah, tapi sebelum kita menyuarakan, kita harus pastikan kalau sumber informasi yang diberikan itu sudah kredibel, gitu kali ya. Ya, oke, gue setuju banget nih sama lo, Chris, karena masalah-masalah yang ada di luar sana itu tuh harus kita telah dulu. Nggak bisa nih kita bener ikut-ikutan banget. kayak orang-orang pada ngeposting, gue ikut posting, aduh nggak bisa banget Cuman tuh. FOMO. Nah, cuman FOMO. Iya, yang diharap tuh itu. Iya, Gua. nggak boleh kita cuman ikut-ikut Asal-asal asal-asal doang. Nah, oke. Oke, jadi mungkin pesan penutup dari podcast ini adalah dimana kita tuh sebagai mahasiswa itu tuh nggak boleh sekedar FOMO dalam menyuarakan isu-isu yang berbau sensitif, kayak misalkan demo ataupun isu-isu yang berbau pemerintah, karena jika emang kita memberikan informasi yang salah atau menyebarkan informasi yang salah, itu akan dampaknya berbalik ke kita dan dikenakan UU yang berlaku gitu. Oke, dan menurut gue juga kita itu nggak boleh nih jadi mahasiswa yang cuman kayak aduh gue diem aja deh karena orang lain udah menyuarakan. Itu menurut gue dan teman-teman yang lain juga yang udah gue denger nih pendapat-pendapatnya, itu kita harus menyuarakan hal-hal yang menurut kita yang itu tuh penting gitu loh. Jadi kita nggak boleh nih jadi mahasiswa yang cuman kayak diam menurut kita diam itu aman, itu tuh nggak bisa. Jadi kita harus menyuarakan hal-hal yang sekiranya itu perlu nih kita suarakan gitu. Oke, ada lagi yang mau Itu udah Penutupan bagus sih. kali ya. Lu ada. ada gimana tuh? Penutupan aja. Ada quote of the day nggak nih atau pantun? Ya bagus sih kita. Ya si Chris udah bagus tuh. Jadi kesimpulan sih udah. Udah pantun banget gitu ya. Makanya kalau dari gue sih harapannya yang tadi itu Nggak boleh FOMO. boleh FOMO doang, jadi kayak harus sumbernya jelas, terus lu yakin juga itu benar, suarain lah menurut gue gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk sekilas apa sih nama podcast kita? Selepas Oh, iya. kelas, Selepas kelas episode pertama. nanti kita lanjutin lagi. Iya, kalau ada waktu. Oke. Dadah.